Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya. Jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi, karena berbagi itu indah. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin, bisa, dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materinya, yaitu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Sebelum memulai pembelajaran atau sebelum mulai belajar, siapkan dulu alat tulis kalian. Silahkan disiapkan buku, pensil, ataupun pulpen untuk mencatat. Dan jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu supaya bisa lebih paham atau bisa ilmunya berbarokah. Nah, persamaan garis singgung lingkaran. Sebelum ke persamaan garis singgung lingkaran, kita tetap kembali harus mengingat, yaitu adalah yang pertama persamaan lingkaran dulu ketika pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R, yaitu persamaannya adalah seperti ini. Terus berikutnya persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B dan jari-jari R, maka persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berikutnya yaitu persamaan umum lingkaran adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana untuk pusatnya adalah min A per 2 dan min B per 2, serta jari-jarinya adalah min A per 2 kuadrat plus min B per 2 kuadrat min C. Nah, ini adalah sama aja dengan P pusat, jumlah pusat kuadrat. Ini yang harus kita ingat karena nanti ini selalu akan dipakai. Nah, yakin, bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Oke, berikutnya adalah ilustrasi bagaimana persamaan garis singgung pada suatu lingkaran. Jika ada suatu lingkaran berpusat di P, A, B dan memiliki jari-jari R, maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah garis singgungnya. Nah, garis singgung ini memiliki suatu ketentuan, yaitu mereka pasti tegak lurus. Jadi antara jari-jari dan garis singgungnya itu akan selalu tegak lurus. Bisa juga diketahui dengan suatu titik, yaitu titik A x1, y1. Titik ini berada pada lingkaran tersebut. Terus bisa juga diketahui yaitu gradiennya. Jadi jika diketahui gradiennya bagaimana? Jika diketahui titik yang melalui lingkaran atau berada pada lingkaran bagaimana? Bisa juga titik yang berada di luar lingkaran. Ini adalah ilustrasinya. Jadi persamaan garis singgung ilustrasinya adalah seperti ini. Yang perlu diingat adalah jari-jari dengan persamaan garis singgung selalu tegak lurus. Nah, berikutnya yaitu adalah titik pada lingkaran. Jadi yang pertama, titik itu berada pada lingkaran. Ilustrasinya seperti ini. Ada lingkaran dengan pusatnya A, B dan juga dengan jari-jarinya R, serta ada titik A yaitu x1, y1 berada pada lingkaran, maka persamaan garis singgungnya adalah ini, Y sama dengan mx plus n, dimana selalu diingat yaitu jari-jari dengan persamaan garis singgungnya akan selalu tegak lurus. Nah, jadi harus diingat bentuk seperti ini, ilustrasi seperti ini. Nah, oleh karena itu yaitu jika diketahui pusatnya adalah 0,0 dengan jari-jari R, biasanya persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Tapi kita ubah ke X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat, karena arti atau pengertian dari X kuadrat adalah X kali X. X yang satunya diganti dengan titik yang diketahui. Ini ketika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jari R. Berikutnya yaitu jika diketahui pusatnya A, B dan berjari-jari R, yaitu X1 min A dikali X min A plus Y1
min B dikali Y min B. Ingat, ini adalah juga penjabaran dari X min A kuadrat sama Y min B kuadrat. Oke, yang lebih berbeda, yang sedikit berbeda, yaitu ketika persamaan umum. Ketika persamaan umum, yang depan ini tetap sama. Ini kan biasanya X kuadrat, itu X kali X, X1, X kali X1, yang satunya diganti X1, Y kuadrat, Y kali Y1, plus, nah ini A per 2 X plus X1. Sebenarnya kalau tidak per 2 ini A dikali A per 2 dikali 2X. 2X artinya 2 X tambah X. 2X itu adalah X tambah X karena X nya ada 2. Maka dari itu yang saldo X nya diganti X min 1X 1, ganti X1, jadi X plus 1. Berikutnya yang B pun juga gitu, B per 2 Y plus Y1. Ini kan sama aja dengan 2Y, tapi yang salah satu diganti dengan Y1 plus C sama dengan 0. Jadi ini ketika diketahui titik pada lingkaran, tinggal menggantikan salah satu X-nya dengan X1 dan juga Y1. Oke. Nah, berikutnya kita ke contoh soal. Itu contoh soal yang pertama adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52 di titik 4,6. Langkah yang pertama kita lakukan harus kita deteksi dulu atau kita lihat dulu apakah titik 4,6 ini di dalam lingkaran, pada lingkaran, apa di luar lingkaran. Jika di dalam lingkaran, maka tidak bisa kita cari persamaan garis singgungnya karena nanti pasti memotong lingkarannya. Tetapi ketika titik ini berada pada lingkaran, maka kita dapat mencari garis singgungnya. Oke, kita lihat dulu, yaitu uji titik 4,6 pada persamaan lingkaran ini, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52. Kita substitusikan 4 kuadrat plus min 6 kuadrat sama dengan 52. Maka didapat 16 plus 36 sama dengan 52, yaitu 52 sama dengan 52. Artinya mereka kiri dan kanan akan bernilai sama, yaitu pada lingkaran. Nah, jadi ketika bernilai sama, titik ini berada pada lingkaran. Ketika diketahui pada lingkaran, maka kita dapat menggunakan persamaan garis singgung, yaitu ketika titik pada lingkaran. Oke, yaitu persamaan garis singgungnya jika diketahui pusat 0,0, jari-jari atau R-nya adalah akar 52 dan titiknya adalah 4,6, maka persamaannya adalah seperti ini. X min X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat. Kita substitusikan X kali 4 Y kali min 6 sama dengan akar 52 kuadrat. Oleh karena itu didapat 4X min 6Y sama dengan 52. Oke, karena ini masih bisa disederhanakan, maka disederhanakan, yaitu jadinya 2X min 3Y sama dengan 26. Oke, yakin? Bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Ini contoh yang pertama. Berikutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 15 sama dengan 0 di titik 3,4. Nah, kita uji dulu titiknya, yaitu titik 3,4. Kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Apakah bernilai 0 atau sama dengan 0 atau tidak? Jika sama dengan 0, maka nanti pada. Tapi jika tidak sama dengan 0, bisa berada di luar ataupun di dalam. Kita substitusikan 3 kuadrat 4 kuadrat 2 kali 3 4 kali 4. Nah, sehingga didapatkan 0 sama dengan 0, maka kesimpulannya pada lingkaran. Nah, jika pada lingkaran dan juga ini menggunakan persamaan umum, maka kita dapat mensubstitusikannya, yaitu X X1 Y Y1 terus A per 2 X plus X1 min B per 2 Y plus Y1 min C. Biasanya gitu. Nah, tinggal kita substitusikan X kali 3 Y kali 4, A nya yaitu 2, jadi 2 per 2 X plus 3 min
4/2 Y plus 4 min 15, sehingga didapatkan 3X plus 4Y plus X plus 3 min 2Y min 8 min 15 sama dengan 0. Oleh karena itu dijadikan satu, yaitu 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Karena ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan sehingga didapatkan 2X plus Y min 10 sama dengan 0. Nah, ini yaitu ketika menggunakan persamaan umum pada lingkaran. Oke, yakin, bisa, dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Nah, untuk berikutnya yaitu gradien. Jika diketahui suatu gradiennya. Apa itu gradien? Gradien adalah kemiringan suatu garis. Oke, ilustrasinya ketika ada lingkaran dengan pusat A, B dan juga jari-jari R, maka diketahuinya adalah M, sehingga persamaan garisnya adalah seperti ini. Nah, yaitu yang kita adalah kemiringannya. Nah, kemiringannya sama dengan ini tidak hanya di sini saja, bisa juga di sebelahnya yang sini. Maka dari itu, jika R-nya sama, nah, dan juga gradiennya M, maka persamaan garis ibunya juga berada di sini. Jadi jika diketahui M, maka persamaan garis ibunya akan ada dua, yaitu yang pertama di atas mungkin, ataupun yang kedua di bawah. Tapi intinya tetap sama, persamaan garis ibu dengan jari-jari selalu tegak lurus. Nah, oleh karena itu persamaan garis ibunya adalah ketika pusatnya 0,0 dan berjari-jari R, maka didapatkan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kenapa plus minus? Karena ada dua. Jadi ini ada dua. Oke, berikutnya yaitu jika diketahui pusatnya A, B dan jari-jarinya R, sehingga Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Ini sebenarnya sama. Jadi sebenarnya yang diingat adalah cuma yang ini. Nanti ketika pusatnya 0,0, maka B sama A nya tinggal diganti 0, akan mendapatkan rumus seperti ini. Nah, berikutnya yaitu ketika persamaan umum. Ketika persamaan umum tetap sama dengan persamaan, yaitu diketahui pusat A, B dan jari-jari R. Nah, jadi dari persamaan umum ini kita harus cari pusatnya berapa serta jari-jarinya berapa, baru kita substitusikan ke bentuk Y min B sama dengan MX min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini untuk jika diketahui suatu gradien atau kemiringannya. Jadi ada dua. Misalnya ada di sini, nah maka juga nanti akan ada di sini. Jadi ada dua. Oke, lebih jelasnya mari ke latihan soal atau contoh soal yang ketiga, yaitu jika diketahui yaitu persamaan lingkaran seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 40 dan juga bergradiennya min 3. Jadi gradiennya adalah min 3. Kita tidak perlu mengecek apakah itu berada pada lingkaran atau tidak, karena yang kita adalah gradien. Tinggal kita substitusikan, yaitu ketika pusatnya 0,0, jari-jarinya adalah akar 40 serta gradiennya min 3. Kita substitusikan langsung ke persamaan Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oleh karena itu didapat Y sama dengan M nya min 3 kali X plus minus R nya akar 40 1 plus min 3 kuadrat. Ingat, ketika kuadrat dari min tolong selalu dikurung supaya tidak salah dalam menjabarkannya. Oke, kita jabarkan, yaitu Y sama dengan min 3 plus minus akar 40 kali akar 1 plus 9. 1 plus 9 yaitu 10, sehingga 10 kali 40 yaitu 400. Oleh karena itu didapatkan Y sama dengan min 3X plus minus 20. Berarti ada dua. Yang pertama adalah Y min 3X plus 20 dan yang kedua adalah Y sama dengan min 3X min 20. Nah, yakin, bisa, dan mudah. Yang penting kita tulis dulu persamaannya atau rumusnya dulu. Nanti tinggal kita substitusikan. Oke, berikutnya contoh yang keempat.
yaitu adalah jika diketahui persamaan lingkaran X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 90 kuadrat yang sejajar. Jadi tidak langsung diketahui gradiennya, tetapi diketahuinya adalah sejajar. Dari garis yang sejajar ini maka kita cari gradiennya. Nah, kita tentukan dulu M-nya dari 3X min Y plus 7. Oke, gradiennya M1 nya adalah, ingat, min B min A per B. Jadi depannya X per depannya Y, tapi depannya X tandanya min, berbalik tanda. Itu ketika mereka pada satu tempat. Tapi ketika X sama Y nya berbeda tempat, langsung saja depannya X per depannya Y. Nah, nanti kalau saya bilang AB, kalian akan bingung A nya yang mana, B nya yang mana. Nah, oleh karena itu didapatkan M1 nya adalah 3 dan dikatakan sejajar. Jadi ketika sejajar maka gradiennya akan sama. Oleh karena itu didapat M2 nya atau persamaan garis yang diketahui gradiennya, gradien yang menyinggung persamaan lingkarannya adalah 3. Itu jika diketahui sejajar. Jika diketahui tegak lurus maka akan berbalik dan berganti tanda. Jika tegak lurus maka hasilnya adalah min 1 per 3. Tapi ini adalah sejajar, maka kita gunakan yang sejajar. M nya sudah ada. Oleh karena itu pusatnya sudah ada, yaitu dari sini 2,1, jari-jarinya akar 90 dan gradiennya adalah 3. Tinggal kita substitusikan Y min B sama dengan MX min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Oke, Y min 1 sama dengan 3X min 2 plus minus akar 90 akar 1 plus 3 kuadrat, sehingga didapatkan hasil yaitu kita pindahkan dulu Y nya ini X1 yaitu kita pindahkan dulu min 1 nya ini sehingga positif, sehingga didapatkan 3X min 5 plus minus akar 90 kali 10. 90 kali 10 yaitu 900, akar 900 yaitu adalah 30. Nah, Y sama dengan 3X min 5 plus minus 30. Ingat plus minus berarti ada 2, yaitu yang pertama kita gunakan yang positif yaitu 3X min 5 plus 30, sehingga didapat Y sama dengan 3X plus 25. Berikutnya yaitu kita gunakan yang min, sehingga didapatkan Y sama dengan 3X min 35. Jadi ini adalah persamaan garis siung jika diketahui gradiennya, maka akan ada 2. Nah, di yang terakhir yaitu ketika ada titik di luar lingkaran. Jadi ketika ada suatu titik di luar lingkaran, ilustrasinya adalah seperti ini. Pusatnya tetap sama A, B, dan juga dengan jari-jari R, serta mereka nanti harus siku-siku. Titiknya A di sini di luar garis, jadi di luar persamaan lingkaran ini, sehingga didapatkan persamaan garisnya seperti ini. Ingat, mereka selalu siku-siku, jadi antara jari-jari dan persamaan garis sikunya adalah siku-siku. Oke, Y sama dengan MX plus N. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencari titik yang di sini berapa, tapi kita bisa cari gradien dari titik ini, gradien dari persamaan garis ini. Dan ingat, jika melalui titik A di luar lingkaran, ya tidak hanya ini saja, melainkan juga bisa di sisi yang lainnya. Nah, ketika siku-siku dan jari-jari R, maka bisa juga di sini. Dari kedua ini pastilah namanya siku-siku. Jadi persamaan garis sikunya ada 2. Nah, di sini. Yang penting melalui titik. Nah, oleh karena itu, untuk mencari pusatnya, jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R, maka gradiennya adalah M sama dengan X1Y1 plus minus R akar X1 kuadrat plus Y2 kuadrat min R kuadrat per X1 kuadrat min R kuadrat. Berikutnya, jika diketahui pusatnya bukan 0,0 ataupun diketahui persamaan umum, maka adalah bentuknya seperti ini.
X min A, X1 min A, Y1 min B plus minus R akar, nah, ini X1 plus A kuadrat plus Y1 min B kuadrat min R kuadrat, bawahnya X1 min A kuadrat min R kuadrat. Nah, sebenarnya dari dua persamaan ini sama, yaitu ketika A sama B nya 0 akan mendapatkan bentuk yang atas ini. Memang di persamaan garis singgung lingkaran atau persamaan lingkaran itu banyak rumusnya, jadi silahkan dicatat, dipahami, serta banyak latihan soalnya. Nah, setelah didapatkan seperti ini, yaitu gradiennya akan disubstitusikan ke apa? Kita kembali ke yang sebelumnya tadi, yaitu Y min 1 sama dengan X min X1. Jadi Y min Y1 sama dengan X min X1. Ini adalah persamaan garis jika diketahui suatu titik dan juga gradiennya. Lebih jelasnya kita ke latihan soal. Yakin, bisa, dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Nah, berikut untuk contoh soalnya, yaitu tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 10,0. Kita lihat dulu 10,0 ini apakah berada di dalam, pada, ataupun di luar. Jika di dalam otomatis tidak bisa, tapi ketika diketahui pada, maka tinggal X1 plus Y1 sama dengan R kuadrat, tinggal kita menggantikan seperti itu. Tetapi ketika berada di luar lingkaran, maka kita harus mencari gradiennya. Oke, kita cek dulu, yaitu di titik A 10,0. Kita substitusikan 10 kuadrat plus 2 kuadrat apakah sama dengan 25. Nah, ternyata hasilnya adalah 100, lebih dari 25, maka berada di luar lingkaran. Karena berada di luar lingkaran, kita harus mencari gradiennya. Ketika pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah 5, maka M-nya adalah X1 Y1 plus minus R akar X1 kuadrat plus Y kuadrat min C kuadrat atau min R kuadrat. Nah, berikutnya bawahnya adalah A kuadrat min R kuadrat. 10 kali 0 plus minus 5, 10 kuadrat plus 0 kuadrat min 5 kuadrat. Bawahnya pun ikut 10 kuadrat min 5 kuadrat, sehingga didapatkan M-nya adalah seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu plus minus 1/3 akar 3. Coba dipahami dulu langkahnya, jadi ikuti alurnya. Nah, setelah ketemu gradiennya, maka kita substitusikan ke persamaan garis jika diketahui, yaitu titik dan juga gradiennya. Nah, jadi dari soal ini, soalnya sama, yaitu persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 dengan titik yaitu 10,0 dan titik tadi berada di luar, dan juga sudah didapat gradiennya, pusatnya 0,0, jari-jarinya 5, serta gradiennya plus minus 1/3 akar 3, maka didapatkan Y min 0 plus minus 1/3 akar 3 X min 10, sehingga didapatkan 3Y sama dengan plus minus akar 3 X min 10. Ada dua, yaitu kita ambil yang pertama, yang positif. Nah, kita positif, kita langsung kalikan jadi seperti ini, sehingga didapatkan 3Y min akar 3X plus 10 akar 3 sama dengan 0. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Yang kedua, kita ambil yang negatifnya, 3Y sama dengan min akar 3X plus 10 akar 3, sehingga dijadikan 1, 3Y plus 3 akar 3 X min 10 akar 3 sama dengan 0. Jadi ilustrasinya adalah seperti ini, gambarannya adalah seperti ini. Silahkan dipahami lagi, dibaca-baca lagi, dilihat lagi, serta dicatat dan juga banyak latihan. Nah, yakin, bisa dan mudah bersama Febri. Alhamdulillah, materi sudah saya jelaskan. Semoga kalian paham, dipahami lagi, serta banyak latihan soal.
Yakin, bisa dan mudah. Bisa dan mudah bersama Febri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian. See you. Terima kasih telah menonton video saya. Sekali lagi ya, jangan lupa ya, klik subscribe, nyalakan loncengnya, like, dan share. Karena semua itu gratis. Mari kita berbagi karena berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.